Assalamualaikum, ketemu lagi di Ajak Anak, channelnya keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Jumat, 14 Januari 2022, kami mulai meninggalkan Ngarai Sianok. Rencananya mau makan dulu di Gulai Itia Ladomudo. Sayang, nggak kebagian dan udah habis gulai itiaknya. Sedih dan kesel ya, karena kita sebenarnya ngecamp deket banget dari situ. Tahu si gulai itia habisnya secepat itu, dari jam sarapan udah nongkrong di sana. Karena pagi-pagi kita udah santai banget, nggak ngapa-ngapain, cuma nungguin si gulai itia Ladomudo itu buka. Nah, ini bagian yang paling nyebelin dari road trip Sumatera Nomadic Experience. Salah perhitungan untuk bisa dapetin itia Ladomudo yang kesohor itu. Tapi ya gimana ya? Ya udahlah, kita menghibur diri di Bukit Tinggi, cari makan enak kita di sana. Dari Ngarai Sianok ke pusat kota Bukit Tinggi paling cuma 5 menitan. Tujuan kita ke sana mau ke itu loh, ke arah Jam Gadang. Itu sekitaran Pasar Ateh. Nanti parkir di sana terus jalan-jalan. Rencananya gitu. Kami melewati jembatan Limpapeh. Ini salah satu ikon kota Bukit Tinggi. Jembatan dibangun tahun 1995. Kita kemarin belum lewat sini kan? Gampang banget ngenalin si jembatan Limpapeh ini karena di bagian tengahnya ada desain yang mirip sama rumah adat Minangkabau. Kata orang sini bentuk itu namanya gonjong. Pasar bawah kanan, kantor wali kota Medan lurus. Nah, dari jembatan Limpapeh udah deket banget ke Pasar Ateh dan area Jam Gadang. Nanti kita ngelewatin banyak ruko-ruko gitu ya. Bukit Tinggi ini kan adalah pusat wisata belanja ya di Sumatera Barat. Tapi sebenarnya kota ini itu salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera loh. Bukan cuma di Sumatera Barat aja. Makanya ada rasa-rasa Tanah Abang gitu kalau kita ngelihat deretan toko-toko di sini. Nanti begitu deket Jam Gadang, ikon utama kota Bukit Tinggi, ini suasana Tanah Abang ya di ruko-rukonya makin berasa. Mbak, Jam Gadang, Mbak. Nah, di Jam Gadang inilah kita mau berhenti dan jalan-jalan. Tapi agak repot parkirnya, nggak boleh parkir di dekat area Jam Gadang. Harus ke gedung parkir. Pinter juga sih, ini pemerintah kotanya menyediakan gedung parkir gitu. Jadi orang-orang kalau mau ke daerah sini jalan kaki. Cakep kan? Kayaknya parkirannya harus di sini-sini ya. Pak, di Pasar Ateh itu bisa parkir nggak ya? Akhirnya kita terus mengikuti jalan menuju gedung parkir roda 4. Tulisannya gedung parkir roda 4 namanya. Tapi yang menjadi kekhawatiran pertama kita adalah satu, cukup nggak ya mobil kita masuk situ? Karena si Bulmon ini kan agak tinggi ya, udahlah bannya tinggi gitu. Terus atasnya kita taruh tenda, takut mentok aja begitu masuk kan nyangkut. Waduh, nggak lucu tuh. Itu kan ada gedung parkir. Tuh, sebelah kiri itu gedung parkir tuh, roda 4. Berarti kita harus jalan kaki. Aku nggak tahu di Pasar Ateh itu bisa parkir apa enggak. Kita muter-muter dulu, mandang-mandangin pintu masuknya, ngukur-ngukur cukup nggak ya buat si Bulmon ini gitu kan. Muter-muter cari parkir ini waktunya lebih lama daripada perjalanan dari Ngarai Sianok ke pusat kota ini. Akhirnya beraniin diri, setelah diukur-ukur coba masuk ke gedung parkir. Pas tuh gitu, kita udah ukur. Tapi ternyata ke sana itu harus pakai Brizi, uang elektroniknya BRI. Sebenarnya kita nggak punya, kita adanya uang elektronik yang lain yang biasa kita pakai di Jakarta buat masuk tol gitu.
Dia ada sarang kuntilanak deh. Di situ nggak ada pilihan buat uang elektronik lain. Akhirnya bubar jalan deh rencana parkir di roda 4. Mundur lagi, muter lagi sampai ketemu jam gadang lagi. Apalagi sebagian jalan di sini juga kan satu arah ya. Kalau teman-teman yang pernah ke Bandung, nah mirip-mirip gitu tuh, satu arah semua. Kalau udah kelewat satu tempat dikit, nggak bisa puter balik. Yang ada puter lagi, puter lagi. Sini aja ya, nggak boleh ya. Rasa bukit tinggi. Balik lagi, putar lagi. Kita boleh. Apakah tadi kita udah ke arah situ padahal ya? Ada dari sini ya, Iya. kiri. Dari sebelah kanan dari sini. Itu kan monumen Bung Hatta tuh tadi. Iya. Kapal Linda tuh. Iya nih, nasi kapal ini rame itu gak? Setelah melihat banyak parkiran pinggir jalan juga ya, akhirnya kita putuskan untuk ikut parkir di pinggir jalan aja. Yang ada tukang parkirnya pasti sih gitu, nggak sembarang juga main taro mobil pinggir gitu aja. Kita sabar nunggu gitu kan, deket pasar Ateh tuh depan ruko-ruko sebenarnya ada banyak parkiran, tapi penuh juga ya karena banyak orang yang main kesini. Dapat juga tuh ada mobil keluar, kita masuk. Yang pertama dan utama adalah ketika jalan-jalan ini isi perut dulu. Menghibur kesedihan nggak bisa makan itik lado mudo tuh. Jadi kita masuk ke Los Lambuang. Wah ini bersejarah banget ya. Kalau teman-teman ke Bukit Tinggi, ke daerah Pasar Ateh, apalagi ke Jam Gadang, harus coba banget masuk ke Los Lambuang. Lokasinya tuh di belakang Pasar Ateh. Ini nih ya, surganya nasi kapau. Wah, gila. Ada berderet-deret kedai nasi kapau di sini. Nanti tinggal pilih deh mau makan di kedai yang mana. Kayak bentuknya kayak lapak-lapak gitu. Nasi kapau itu adalah makanan khas Minang. Asalnya dari wilayah yang namanya Nagari Kapau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Bedanya apa dari nasi padang yang biasa kita makan dan sudah terkenal tersohor kemana-mana? Ya kelihatannya sih mirip ya, karena warna-warna kuahnya gitu kan. Ada beberapa lauk yang juga sama gitu. Buat kami yang bukan orang Minang, yang membedain begitu datang ke sini ya cara jualannya beda banget. Kami kan akhirnya mampir ke lapak nasi kapau Unilis nih. Cari deh paling gampang karena dia paling rame selos Lambuang ini. Kalau ngeliat yang rame-rame kan jadi penasaran, apakah benar ini yang paling enak gitu. Mari kita coba. Nah, jualan nasi kapau ini uniknya si penjualnya tuh ada di tempat yang lebih tinggi kayak singgasana gitu. Terus di bawahnya itu dikelilingin sama aneka masakan yang warnanya tahu sendiri kalau masakan Minang itu menggugah selera. Semua tuh kayak pengen dicobain gitu ya, apalagi pas datang tuh lagi lapar-laparnya. Dendeng kering 1. Nah, satu hal yang kita baru tahu soal nasi kapau, pas pesan rendang daging sapi, gitu kan? Karena Keanu suka tuh rendang daging sapi. Terus si Uninya bilang, kita nggak jual rendang, kalau di kapau tuh cuma jual rendang ayam, gitu katanya. Nasi kapau nggak jualan rendang sapi. Nah kita juga nggak ngerti tuh apakah di Unilis ini aja yang nggak jualan rendang sapi, tapi mereka bilang kalau nasi kapau nggak jualan rendang sapi. Nah adanya apa? Adanya dendeng. Nah, dendengnya bukan dendeng yang kering kriuk-kriuk gitu ya. Ini dendengnya juga masih ada tekstur-tekstur daging sapinya. Keanu tuh yang doyan banget rendang akhirnya pilih makan dendeng sapi. Kita juga penasaran sih makan dendeng daging sapi di sini. Intinya sih sebenarnya di sini ada dendeng kering dan dendeng basah. Dendeng kering itu ya kering, kalau basah tuh banyak kuah-kuah dan banyak bumbunya gitu. Tapi enak semua, beneran. Selain dendeng, kita pesan gulai tunjang juga. Ini sih kesukaan Papa Herwin ya, gitu. Enak tuh, kenyal-kenyal dimakan sama nasi anget. Kemudian di piring sama penjualnya selain lauk yang udah kita pesan ditambah ada beberapa kuah dan isian gitu loh. Kita nggak tahu namanya, tapi enak gitu.
Total makan berempat di Unilis habis 245.000. Nih harga segini nih ya, kita udah kenyang banget. Lauknya double-double karena pesen dendeng tuh misalnya mau dendeng yang ini tapi mau dendeng yang ini juga. Kan ada macam-macam tuh dendengnya. Jadi double-double. Terus ada juga yang tadi tuh kayak Papa Herin pakai tunjang gitu kan. Terus nasinya juga nambah. Habis kan ini kuah-kuahnya bumbunya enak-enak banget ya, sayang gitu kalau sisa kuah akhirnya kita nambah nasi gitu. Terus udah gitu minumnya juga jus jeruk buat Lana dan Keano, serta nih ini paling cihuy banget ya, enak banget ya, kerupuk jange tuh, kerupuk kulit terus disiram kuah gulai, aduh enak banget itu, mantap deh pokoknya. Ini juga kesukaan anak-anak nih, si kerupuk jange yang disiram kuah gulai. Nah itu total makan berempat itu 245.000. Kalau menurut kami sih harga segini masih standar lah ya. Karena sebenarnya coba kalau kita makan di restoran biasa gitu, fast food deh, sekenyang itu sebanyak itu ya nggak jauh beda juga harganya. Malah sebenarnya kalau kita hitungannya menikmati warisan budaya nih, ingat warisan budaya terhitung murah loh. Nasi kapau ini warisan budaya yang berharga, ya masakannya, rempah-rempahnya, sampai tradisi penyajian dan cara berjualannya ini. Ini loh pengalaman mahal, kekayaan Indonesia yang perlu dilestarikan. Seneng deh ngajak anak-anak kesini, mereka punya pengalaman baru, bisa mereka ingat-ingat, oh kalau makan nasi kapau tuh gini, oh di Bukit Tinggi ada Los Lambung tuh kedai-kedai nasi kapau. Semoga mereka ingat terus ya pengalaman-pengalaman ini sampai besar nanti. Kalau lokasi tepatnya Los Lambung ini adanya di Pasar Lereng namanya, ingat tuh. Cari aja di Google Maps gampang. Belakang-belakangan sama Pasar Ateh si Pasar Lereng ini, di sekitaran Jam Gadang. Udah deh bener, jalan kaki paling bener menjelajahi kawasan pusat kota ini. Jalan semuanya, nanti lihat toko-toko, makan, lihat macam-macam, terus makan lagi karena ada banyak sekali yang jualan makanan di sini. Diberi nama Pasar Lereng mungkin karena lokasinya yang kayak lereng gitu ya, berundak-undak. Kita mesti naikin anak tangga dari satu lokasi ke lokasi lain. Ini yang bikin unik juga sih, seru lah. Terus tadi cerita soal yang jual banyak makanan. Nih ini dia, ada banyak penjual oleh-oleh dan dia bertumpuk-tumpuk gitu ya. Aneka keripik dan kue khas Minang, aduh tinggal pilih. Sebagian sih kayaknya kayak keripik Sanjay nih yang singkong di pedesan itu, kan udah familiar ya. Tapi sebagian lain banyak yang kita nggak tahu, yang baru-baru ini apa. Jadi seru nanya-nanya sama penjualnya. Terus cobain aja, beli sedikit-sedikit, kayak beli seprapat-seprapatan gitu boleh loh gitu. Paling kalau seprapat tuh ada yang harganya antara 10-25.000 lah gitu kira-kira. Kalau yang agak ada juga sih yang lebih mahal, tapi kebanyakan 25.000-an gitu. Ini berapa? Kalau memang mau nyobain belinya sedikit-sedikit aja gitu. Kalau kayak kita gini beli sedikit buat nyoba di bekal di jalan. Ini aja deh, seperempat aja. Ya, berapa seperempat? Kalau mau beli oleh-oleh, perjalanan kita masih panjang ya. Masih mau sampai ke Sabang nanti. Makanan kan nggak awet lama kalau buat dibawa sampai ke Depok oleh-oleh buat Eyang. Nanti abis di jalan juga. Apalagi kalau belinya kebanyakan, kendaraan tambah sempit tuh. Kesian juga anak-anak kan tidur di belakang. Jadi kita beli secukupnya aja, emang buat dimakan sendiri, bukan buat oleh-oleh. Abis beli di sini, beli belanja makanan-makanan cemilan-cemilan khas Minang, kita ke Jam Gadang lewatin Pasar Ateh. Nah ini Pasar Ateh ini kayak gedungnya baru deh, kelihatan banget gedung baru. Karena gedung yang sebelumnya kan kebakaran. Terus pas belum lama gedung ini jadi, udah kena pandemi, aduh kasihan ya. Jadi sepi banget kayak gini. Padahal dulu ya, pernah waktu masa jayanya Pasar Ateh. Wah ini tuh magnet banget buat wisatawan, rame. Jualannya tekstil gitu.
kayak mukena, kerudung, apa segala macam kan khas-khas kerajinan Minang tuh lucu-lucu ya kalau yang kayak kain-kainan gitu. Kalau sekarang sih lebih ramai pedagang di luar daripada di dalam pasar. Berdoa aja ya, semoga keadaan cepat membaik, pandemi segera pergi. Terus roda perekonomian di Pasar Ateh Bukit Tinggi gini bisa berjaya kembali gitu. Hadap-hadapan sama Pasar Ateh, nah itu dia Jam Gadang, bintang utamanya Bukit Tinggi, sekaligus titik nolnya kota ini. Pusat dari segala pusat Bukit Tinggi lah. Ada pusat wisata, pusat belanja, pusat titik nolnya juga ada di sini gitu. Tinggi Jam Gadang ini 26 meter. Yang ngebangun pemerintah kolonial Belanda dulu gitu. Selesai dibangunnya tahun 1926. Sekian petualangan ajak anak di Bukit Tinggi. Habis ini kami mau lanjut perjalanan ke Sumatera Utara. Mau camping di Danau Toba. Ikuti terus kelanjutan cerita road trip Sumatera Nomadic Experience. Overland dari Depok sampai ke titik 0 km di Sabang. Assalamualaikum.